Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurnanensi MS dengan NIM A0222004 dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Hari ini saya akan membacakan materi tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu materi pertama, identitas nasional. Identitas nasional adalah karakteristik suatu negara ataupun ciri khas di negara itu sendiri. Yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain yaitu lambang negaranya, seperti Pancasila dan bendera merah putih. Faktor pembentuk identitas nasional yaitu primordial, berkenaan dengan topografi dan iklim. Nah, bagian dari nasionalisme yaitu cinta tanah air serta gotong royong. Tujuan sistem pemerintahan kerajaan yaitu untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Insinyur Soekarno lebih mementingkan toleransi agama, sedangkan Soeharto lebih mementingkan stabilitas perekonomian. Nah, adapun unsur-unsur yang membentuk identitas sosial yaitu pertama adanya suku bangsa, adanya agama, adanya kebudayaan dan bahasa Indonesia. Kemudian hubungan antara identitas nasional, nasionalisme dan integrasi nasional, yaitu integrasi nasional mengarah pada konsep sosiologis, masyarakat, dan antropologis wilayah. Materi kedua yaitu bangsa dan negara. Bangsa terbentuk dari adanya keberadaan sekelompok orang yang mempunyai kesamaan seperti agama, ras, adat istiadat, dan bahasa. Sedangkan negara terbentuk dari sekelompok orang yang berada pada suatu wilayah tertentu yang telah diatur oleh hukum dan pemerintah. Bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan. Bangsa terbentuk karena adanya rasa ingin bersatu. Nah, sebab terbentuknya suatu bangsa oleh Friedrich, yaitu pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional. Yang ketiga, keinginan akan kemandirian. Dan yang keempat, keinginan untuk menunjukkan prestasi untuk mencapai kehormatan. Nah, adapun pengertian negara, Sol tahu, pertama, negara itu sebuah agensi atau sebuah alat untuk mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Yang kedua, menurut Laski, negara itu adalah masyarakat yang terintegrasikan, yang mempunyai wewenang memaksa daripada individu. Adapun sifat-sifat negara yaitu memaksa. Kedua, monopoli atau pembuatan aturan, dan yang ketiga, sifat mencakup keseluruhan. Adapun teori-teorinya yaitu yang membentuk negara ini adalah Tuhan menurut definite teori. Intensif teori, negara adalah ciptaan kodrat alam manusia. Teori kekuatan negara terbentuk karena adanya pendidikan, dan teori perjanjian nasional karena adanya perjanjian nasional. Teori perjanjian nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, Thomas Hobbes, sebelum dan setelah adanya negara, manusia pernah dalam keadaan bermusuhan. Manusia ingin memangsa manusia lain. Yang kedua, teori John Locke, manusia hidup karena adanya hukum akal atau hukum adat. Yang ketiga, teori state of nature, negara yang mempunyai kultur bermacam-macam atau berbudaya. Kemudian, adapun syarat-syarat berdirinya negara, yang pertama, tentulah adanya rakyat. Yang kedua, pastinya ada wilayah. Yang ketiga, persetujuan dari wilayah lain. Keempat, ada kedaulatan dengan sifat absolut, universal, permanen, dan inviolability.
Kemudian yang kelima, harus ada fungsi dan tujuan negara, esensial. Dan yang keenam, pemerintah. Fungsi esensial menjaga kestabilan organisasi negara. Fungsi fakultatif meningkatkan kesejahteraan di segala bidang. Pengakuan negara lain yaitu ada dua, de facto, bisa tetap, bisa tidak tetap, berhubungan perekonomian negara. De facto ini bisa dicabut apabila perekonomian turun. Jadi pada sifat de facto ini, apabila perekonomian di suatu negara kurang atau menurun, maka de facto ini bisa dicabut karena sifatnya tidak tetap. Sedangkan de jure bersifat tetap, pengakuan dari negara lain. Nah, materi ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara. Definisi warga negara menurut Hikam adalah individu yang berasal dari komunitas yang bertujuan membangun sebuah negara. Negara sangat bergantung pada masyarakat. Kemudian, pemberian kewarganegaraan ada dua, yaitu ius soli, pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, dan ius sanguinis, pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Apatriid tidak mempunyai kewarganegaraan, dan bipartit memiliki dua kewarganegaraan. Hak opsi adalah hak untuk mengajukan kewarganegaraan, dan hak repudiasi adalah hak untuk menolak kewarganegaraan secara self-pasif. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia terkait penegakan hukum, law enforcement, dan pembagian kekuasaan. Di mana keadilan itu tercapai, hak dan kewajiban harus terpenuhi agar tujuan Indonesia terpenuhi. The power of legality, penguasaan kekuasaan, di mana bagaimana peranan pemerintah terhadap rakyat. Nah, adapun materi berikutnya itu demokrasi dan masyarakat madani Indonesia. Pengertian demokrasi menurut bahasa Yunani demos rakyat dan kratos pemerintahan. Dalam bahasa Inggris demokrasi. Demokrasi adalah kata kedaulatan rakyat. Demokrasi berkedudukan tertinggi bagi rakyat. Sudah ada sejak zaman Yunani kuno, 5-7 sebelum Masehi. Kekuasaan ada pada King of Power, dikendalikan oleh city-state, kota negara, menggunakan sistem monarki kerajaan tertua. Monarki yaitu sistem turun-temurun berdasarkan aklamasi secara langsung. Sedangkan demokrasi yaitu turun-temurun dipilih seperti yang digunakan warga negara Indonesia. Kemudian muncul lagi sistem setelah Revolusi Amerika Serikat 1774, pertama kali muncul by the people, digunakan oleh militer totaliter secara sewenang-wenang untuk meraih suara, dan hanya untuk meraih suara saja. Demokrasi yaitu kedaulatan rakyat. Parameter demokrasi. Parameter ukuran atau indikator dikenal dua asas demokrasi. Yang pertama, partisipasi masyarakat yang luas. Check itu pengawasan, balance itu keseimbangan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, pengakuan harkat dan martabat masyarakat. Hak asasi manusia, pandangan ontologis spiritual lebih besar dan pandangan daripada pandangan materialistik. Nah, materi berikutnya yaitu otonomi daerah. Dasar hukum otonomi daerah. Undang-Undang 1945 Pasal 18 tentang pemerintahan daerah ayat 2 Pemda Provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Kemudian, hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 1 Undang-Undang 1945, bentuk negara Indonesia atau negara kesatuan hanya ada satu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negara. Kemudian pasal 18 Undang-Undang 1945
diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atau otonomi daerah, namun tetap dalam ikatan NKRI. Asas hubungan pemerintah pusat dan daerah yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Kewenangan daerah. Kewenangan otonomi daerah adalah semua urusan kecuali 1. Bidang politik luar negeri, 2. Bidang pertahanan keamanan, 3. Bidang moneter dan fiskal, 4. Bidang hukum dan peradilan, dan yang kelima bidang agama. Adapun perangkat otonomi daerah, pertama itu pemerintahan daerah dengan KPI daerah otonom, KPI wilayah, wakil pemerintah pusat dan daerah, bupati atau wali kota. Kemudian DPR, DPRD, mitra Pemda, KPI daerah, mewakili kepentingan suara rakyat daerah, menyusun RAPBD, membuat perda dan melakukan pengawasan, legislasi, budget, pengawasan, aspirasi. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam video ini pasti ada kesalahan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Nurnani CMS mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.